Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bid-din wa salaka tariqa hidayah, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Fazkuruni uzkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini, maka lagi-lagi khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah agar senantiasa untuk berikhtiar zahir dan batin mencapai gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab indikator seorang itu mulia di sisi Allah adalah takwa itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Karena salawat itu sungguh begitu hebatnya balasan oleh Allah kepada orang yang bersalawat, dan begitu besarnya fadilat daripada orang yang membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai begitu pentingnya salawat kepada Rasulullah SAW, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang tidak lama dan juga tidak terlalu panjang dalam khutbah ini, marilah kita bertafakkur, kita berpikir, menganalisa diri dan kehidupan kita. Ada pertanyaan yang sudah kita tahu jawabannya, akan tetapi perlu kita jawab dengan hati dan pikiran kita yang jernih. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan dengan jelas dan nyata, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti suatu saat nanti akan menemukan ajalnya. Dan itu merupakan sunnatullah, bahwa tidak ada orang yang hari ini hidup selama-lamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pastilah dia akan menemui kematian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, maka pertanyaan pertama yang mesti harus kita jawab, dan kita semua tentu tahu jawabannya adalah bahwa ketika nanti kita meninggal, bahwa ketika kita nanti mati, maka yang kembali kepada Allah itu jasad kitakah atau ruh kita tersebut? Semua kita pasti sudah tahu jawabannya.
bahwa ketika nanti kita meninggal, kullu nafsin za'iqatul maut, yang akan kembali kepada Allah itu adalah ruh kita atau ruh tersebut. Jasad kita itu nanti akan dimandikan, dikafankan, disolatkan, lalu dibawa oleh para jamaah ke liang lahat, dikuburkan. Bahkan mungkin jasad kita itu nanti dimasukkan, bahkan tanah itu pun dijejak-jejak oleh orang yang akan menguburkan jasad kita tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita mengetahui bahwa yang kembali kepada Allah itu adalah ruh kita, bukan jasad kita tersebut, maka pertanyaannya adalah yang perlu kita renungkan, perlu kita analisa adalah, sudahkah kita memberikan jalan kepada ruh kita itu untuk sampai kepada Allah? Sudahkah kita memberikan jalan kepada ruh kita itu untuk sampai kepada Tuhan? Kita mengetahui bahwa ketika kita nanti meninggal, ketika kita nanti mati, maka yang kembali kepada Allah itu adalah ruh kita tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberikan jalan kepada ruh kita itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah, ketika kita mengetahui bahwa ruh kita itulah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita koreksi hidup kita. Kita analisa hidup kita hari ini. Apakah selama ini lebih banyak kita membersihkan jasad kita ataukah ruh kita? Lebih banyak kita mensucikan jasad kita atau mensucikan ruh kita? Atau lebih banyak kita memberikan makan kepada jasad kita ini atau memberikan makan kepada ruh kita tersebut? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah nanti kita keluar dari masjid alhamdulillah ini, setelah khutbah ini selesai, setelah salat berjamaah selesai, maka kita pun pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah kita makan, kita minum, ada yang tidur, ada yang kembali bekerja, ada yang berjalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi sadarkah kita bahwa semua yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah mengenyangkan jasad kita? Maka mengenyangkan ruh kita itu kapan? Oleh sebab itulah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah, bagaimanakah caranya untuk membersihkan, mensucikan ruh kita tersebut? Apa makanan terlezat bagi ruh kita tersebut? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika khatib masih muda, ketika khatib masih belum belajar, khatib mengira bahwa orang-orang yang alim itu, orang-orang ulama besar itu, orang-orang yang setingkat wali tersebut 24 jam di atas sejadah, 24 jam setiap harinya dia pegang tasbih. Oh, rupanya tidak. Ternyata para ulama-ulama besar itu, bahkan orang-orang yang setingkat wali tersebut, mereka juga bekerja. Bahkan khatib punya guru, yang guru tersebut bahkan punya murid lebih daripada 30.000 setiap kali pengajiannya. Akan tetapi ketika selesai pengajian, guru ini pergi ke kebun, menebas kebunnya, bahkan menggait kelapanya, membersihkan sampahnya. Dulu khatib mengira orang-orang yang hebat dekat dengan Tuhan, orang-orang yang setingkat wali itu 24 jam setiap harinya dia duduk di atas sajadah, tapi ternyata tidak. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana mereka begitu hebatnya dekat dengan Tuhan, padahal mereka juga bekerja sama seperti kita, padahal mereka juga sama seperti kita, bekerja, istirahat dan lain sebagainya. Tapi mengapa mereka itu begitu hebatnya, begitu dekatnya dengan Allah? Rupa-rupanya rahasianya ada pada dua tempat. Apa rahasianya mereka sehingga begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan makanan bagi ruh kita tersebut? Yang pertama adalah
mereka beribadah dengan ibadah yang istimewa. Yang kedua adalah mereka beramal dengan amalan yang istimewa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang istimewa tersebut? Ibadah yang istimewa tersebut adalah ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat. Mengapa ibadah yang diiringkan dengan syariat, antara syariat dengan hakikat itu istimewa? Karena ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat itu pada akhirnya akan mengantarkan orang untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbeda orang yang beribadah, nikmatnya, rasanya ketika dia kenal kepada Allah dengan tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib sering mencontohkan ketika khatib mengucapkan harimau, ketika khatib mengucapkan kata harimau, satu pun di antara tuan-tuan tidak ada yang takut, satu pun di antara tuan-tuan tidak ada yang bergetar hatinya, tidak ada yang lari. Kenapa? Karena khatib menyebutkan nama. Tapi kalau tuan-tuan bertemu dengan yang punya nama harimau tersebut, bahkan tak perlu sebut namanya, tuan-tuan akan takut, akan bergetar, bahkan lari. Kenapa? Karena bertemu dengan yang punya nama. Atau khatib berikan satu contoh lagi, ketika khatib mengatakan api, adakah di antara tuan-tuan yang terbakar? Adakah di antara tuan-tuan yang panas? Tidak ada. Kenapa? Karena khatib menyebutkan nama. Tapi kalau tuan-tuan bertemu dengan yang punya nama api tersebut, bahkan tak perlu sebut namanya, maka tuan-tuan akan panas, akan terbakar. Kenapa? Karena tuan-tuan bertemu dengan yang punya nama api tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajar ada orang yang mengucapkan di lidahnya Allah, Allah, Allahu Akbar, tapi sedikit pun tidak ada getaran dalam hatinya, tidak ada tergerak hatinya. Kenapa? Karena dia masih menyebutkan namanya, tetapi tidak kenal kepada yang punya nama dan tidak pernah berjumpa kepada yang punya nama secara hakikat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah rahasia kenapa para ulama dahulu, orang-orang alim dahulu, para wali-wali Allah itu begitu hebatnya dia dekat dengan Allah, karena dia beribadah dengan ibadah yang istimewa, yaitu ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat. Syariat mewariskan ilmu fikih, hakikat mewarisi ilmu tauhid dengan tasawuf. Maka tiga bidang ilmu ini, maka dia mesti harus seirama, mesti harus beriringan terhadap seluruh ibadah yang kita lakukan. Sebagai contoh, ketika khatib menjadi imam, lalu ketika khatib membaca surah Al-Fatihah sampai habis, Bismillahirrahmanirrahim, ketika ruku sujudnya benar, maka tuan-tuan menjadi makmum akan katakan, oh, solatnya khatib itu khusyuk luar biasa, solatnya khatib itu diterima. Sebab apa? Bacaannya sesuai dengan tajwid, rukunya betul, sujudnya betul. Tapi tuan-tuan dari mana tahu bahwa solat saya tadi diterima? Sementara ketika saya solat tadi baru mengucapkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam hati khatib masih teringat dengan wajah istri di rumah, masih teringat dengan hutang yang belum terbayar, masih ingat dengan tugas-tugas pekerjaan yang belum selesai. Dari mana tuan-tuan mengatakan bahwa solat khatib itu diterima? Secara zahir, secara fikih, tuan-tuan katakan bacaannya bagus, sujudnya benar, tetapi ternyata dalam pandangan Tuhan masih belum sempurna. Sebab apa? Sebab masih terpandang kepada yang lain. Oleh sebab itu, ilmu yang dibutuhkan untuk supaya ketika kita sembahyang tersebut betul-betul menghadap kepada Allah, maka ilmunya adalah ilmu tauhid. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, anggap khatib fikihnya benar, tauhidnya benar. Ketika sholat tersebut bacaannya bagus, tauhidnya betul, tapi ketika sholat itu masih memendam rasa benci kepada kawan tetangga,
memendam iri kepada tetangga, maka tuan-tuan pun akan katakan solat khatib tadi tidak sempurna. Kenapa? Karena solat masih dalam keadaan benci, dalam keadaan iri kepada orang lain. Maka ilmu untuk mensucikan hati kita agar tidak benci, agar hilang sifat iri dengki tersebut, namanya adalah ilmu tauhid. Maka itu antara fikih, tauhid dengan tasawuf itu dia tidak dipisahkan dengan seluruh ibadah yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi rahasia para ulama-ulama dahulu, para orang-orang alim, para orang-orang yang setingkat wali tersebut. Kenapa mereka begitu hebatnya dekat dengan Tuhan? Karena mereka beribadah dengan ibadah yang istimewa, yang diiringkan antara syariat dengan hakikat, yang pada akhirnya akan mengantarkan orang untuk kenal kepada yang punya nama Allah tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua, yang menyebabkan para ulama, orang-orang yang setingkat wali itu begitu dekat dengan Allah, adalah mereka beramal dengan amalan yang istimewa. Bagaimana amalan yang istimewa tersebut? Sebagai contoh, di malam tadi ada orang yang bertasbih semalam suntuk. Dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar semenjak habis solat isya, bahkan sampai solat subuh itu tiba. Tapi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum tidur dia baca 11 kali. Apa kata Rasulullah? Orang yang semalam suntuk membaca tasbih 2 juta kali, sama nilainya dengan orang yang membaca zikir yang tadi sebanyak 11 kali. Dan inilah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, rahasia dari para ulama-ulama dahulu. Mereka beribadah tidak terlalu banyak, tetapi dianggap oleh Allah banyak. Mereka beribadah seperti pasir, tetapi dianggap Allah seperti gunung. Kenapa? Karena mereka beribadah dengan ibadah yang istimewa. Mereka beramal dengan amal yang istimewa. Ada orang yang berzikir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu berzikirlah dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah salah? Tidak. Dia dapat pahalanya, tetapi kehilangan fadilatnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah, la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat, la ilaha illallah, maka kata Nabi 4.000 dosanya itu gugur. Ketika dia baca kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat, maka kata Nabi, 1 kali dia membaca, maka 4.000 dosanya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baca 2 kali, 8.000 dosanya hancur. Dia baca berulang-ulang kali sampai dosanya habis, maka dosa orang tuanya pun Allah habiskan. Maka begitu luar biasanya amalan yang istimewa tersebut. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti para ulama-ulama dahulu, kita ikuti orang-orang alim, kita ikuti jejak para wali-wali Allah yang mereka begitu dekat dengan Allah dengan 2 rahasia. Yang pertama adalah mereka beribadah dengan ibadah yang istimewa, yang diiringkan antara syariat dengan hakikat, yang akan mengantarkan mereka untuk makrifat kepada Allah. Dia juga beramal dengan amalan yang istimewa, sedikit dibuat, banyak dalam pandangan Tuhan. Seperti pasir dibuat, tetapi seperti gunung dalam pandangan Tuhan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mampu melaksanakan ibadah dengan ibadah yang istimewa dan beramal dengan amalan yang istimewa sebagaimana yang disebutkan oleh khatib. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim wa hadahu ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa alamu fa innallaha amrakum bis salati wassalam ala rasulih. Faqala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat wa ghafir dzunubi wal khati'ati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqimus salat.